doktor. So saya rasa doktor dah ready ke? Allah. Jadi saya serahkan teruslah kepada doktor untuk sambungan Ali Imran ayat ke-93. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safi wa khalilu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Oke, sekedar recap sebentar poin-poin penting yang kemarin kita diskusikan. Mohon maaf kemarin hanya satu ayat, tapi karena penting kita banyak memberi penekanan lagi. Ya. Yang pertama, lan merupakan negasi yang permanen, artinya selama-lamanya. Lan tanalu, nala adalah memperoleh. Gambarannya seperti menggambarkan satu destinasi. Ya, seperti kita reaching something, reaching out. Ya, kita karena itu gambarannya bahwa kita belum ada di sana. Kita sedang dalam usaha, kita sedang berproses menuju ke sana. Nah, proses menuju ke sana itu destinasinya adalah disebut dengan albir. Ya. Oke. Albir itu secara lughawi dilawankan dengan al-bahr yang artinya lautan. Sebenarnya keduanya juga mengandung makna as-sa'ah, keluasan. Pilih. Dah sampai rumah dah. Okay. Rasa macam ada benda je cece nak beli. Dipilih albar sebagai rujukan kepada kebaikan atau kebajikan yang luas karena dia lebih relevan untuk konteks manusia. Karena di daratan manusia bisa melakukan tindakan dan seterusnya. Sementara di bahar kita dibatasi hanya bisa ketika kita berada di kapal misalnya. Secara bahasa kata albar atau albir itu bermakna as-sidqu, at-ta'ah, al-khair, al-fadl. Imam Al-Munawi mengartikan secara istilah sebagai tawassu' fi fi'lil khair wal fi'lil mardhi, misalnya keluasan di dalam perbuatan yang baik, segala amaliyah yang baik namanya albir atau amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ashur mengartikan sebagai kamalul khair wa syumuluhu fi ainihi. Kata Ibnu Ashur yang dimaksud dengan bir adalah kesempurnaan dari kebaikan. Sempurnanya kebaikan, utuhnya kebaikan, itu namanya albir. Dalam Al-Qur'an kata albir dilawankan dengan hukuk, ya, ada birrul walidain dan seterusnya, ya. Kata bir dilawankan dengan ism atau dosa. Ya, misalnya Rasulullah SAW mendefinisikan albir husnul khuluq wal ism ma haka fi nafsi. Misalnya albir kebaikan atau albir tadi adalah akhlak yang baik dan dosa adalah yang menggelisahkan jiwamu dan engkau tidak menyukai manusia melihatnya, menampakkan kepada manusia. Ya, itu albir. Kalau ayatnya ta'awanu 'alal birri dilawankan dengan ismi. Takwa dilawankan dengan udwan. Terus kita merujuk ke ayat 177. Ya, ini poinnya, rumusnya adalah albir, ritual yang harus digandeng dengan spiritual. Ya, oke. Jadi kemudian ada beberapa poin singkatnya. Albir, iman itu harus jadi motif itu pekerjaannya hati, karena itu dia disebut dengan a'malul qulub. Memberi harta itu sebenarnya adalah interaksi dengan ego kita sendiri, interaction with our own ego, our selfishness, nanti melahirkan empati, melahirkan social concern, dan ini namanya amal soleh. Menunaikan janji juga sama, pemenuhan janjinya menggunakan kata wafa, ya, dan ini prosesnya terjadi ketika ada social interaction, ini juga menghasilkan amal soleh. Sabar, itu interaction with your own, ini juga termasuk amal qulub. Jadi sebenarnya albir itu ada amal qulub, diawali dengan amal qulub, prosesnya namanya amal soleh,
akhirnya kalau ada kesusahan, rintangan, kita harus sabar. Jadi itu poin dari albir yang kita diskusikan kemarin. Apa yang diinfakkan, mungkin sebagai tambahannya, apa yang diinfakkan sehingga Al-Quran menggambarkan dengan laisal birra lan tanalul birra kemarin adalah bukan an entire planet of gold, ya, sebagaimana orang Yahudi ya yang nanti di yaumul akhir hendak memberikan infak dengan seplanet emas, katakanlah, tidak diterima oleh Allah. Tapi Allah hanya meminta sebagian saja, min saja. Ma tuhibbun. Tapi ingat-ingat ini ya, ini agak penting. Sebagian, karena minnya min tab'id, min lit tab'id, untuk mengandung makna sebagian, sebenarnya maknanya sebagian saja. Tapi meskipun sebagian, tapi dari yang dicintai. Dari yang dicintai. Ini penting, seperti dulu pernah kita diskusikan, kadang kita memberikan sesuatu, tapi bukan sesuatu yang kita cintai. Yang memang kita tidak suka, sudah. Yang memang itu belum menjadi albir. Kenapa? Karena tadi, albir itu sebagaimana Ibnu Ashur, kamalul khair. Ya, kalau misalnya kita punya baju hari raya, terus sekarang hari raya lagi, baju yang kemarin hari raya itu masih kita cintai, masih kita sukai. Nah, kalau itu diberikan, masuk albir. Tapi baju waktu kita katakanlah masih 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu sudah tidak tuhibbun. Maksud saya itu juga kebaikan, tapi belum kategori albir. Belum kategori albir. Sebagaimana contoh yang kemarinnya sudah terlalu banyak contohnya di kalangan para sahabat kemarin yang kita diskusikan. Terus apa saja sebenarnya yang diberikan? Bisa dirujuk di dalam ayat ini. Aminu billah wa rasulih wa anfiku, surat Al-Ahqaf kayaknya. Ya, surat Al-Ahqaf. Allah SWT berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiku, dan berinfaklah. Lihat kalimatnya Al-Quran, mimma, dari apa saja, anything, ma. Ya. Ja'alakum, yang Allah menjadikan buat kalian semuanya, mustakhlafina fi, yang kamu menguasainya, kamu capable terhadap dia. Misalnya kita masing-masing diberikan sesuatu yang berbeda-beda. Ada yang dikasih otak yang cerdas, dikasih harta yang banyak, dikasih fisik yang kuat, dikasih macam-macam. Nah, dari apa yang Allah berikan kepada kita, yang kita capable of it, itu infakkan sebagiannya. Yang dikasih harta, infak dengan harta, dikasih ilmu, infak dengan ilmunya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Mimma ja'ala harrama Isra'ilu ala nafsih. Sebentar saya matikan kolamnya biar enggak terlalu ramai. Doktor tanya boleh bertanya ke tak? Betul, tak ada ya? Betul diteruskan. Mau nak tanya, tak ada yang tanya pun. Nak tanya ke Kak Salina? Ya, Kak nak tanya. Tak apalah, tak apa. InsyaAllah boleh. Silakan. Tolong mute. Doktor, doktor ada yang nak bertanya, doktor? Iya, silakan. Silakan Kak Salina. Doktor, Ya. tadi tu yang lima tadi tu kan bahagi, berikan sebahagian. Maksudnya sikit je lah kan? Ya. Tapi macam kisah semalam tu, Zaid bin Harithah, Ibnu Umar, kan keseluruhan tu macam kuda, ya ada kuda je. Kuda tu dibagikan keseluruhan. Ya. So, adakah itu menepati kehendak ayat ni sebenarnya? Adakah itu infak yang digalakkan? Bagus, Kak. Ya. Masalahnya kalau kuda diberikan sebagian, tak bisa berjalan kuda. Jadi sepatutnya kalau dia tak, adakah konsep dia tak boleh, dia maksudnya tak perlulah bagi kan, sebab benda tu je yang dia ada. Ya, kalau dia ada banyak kuda, mungkin dia boleh bagi. Ya, maksudnya ma itu the whole wealth yang kita punyai, misalnya ya. Misalnya gini, misalnya ma itu sebenarnya masih ingat saya, kalau ingat ma ini selalu ingat siapa almarhum ya yang
Mayarham yang kemarin waktu kita dibangi. Saya selalu ingat waktu jelaskan ma ya, isim mausul yang paling syumul. Melekat itu di kepala saya. Azami. Dr. Azami waktu Mayarham. menjelaskan ma di Bangi. Oke. Jadi sebenarnya ma itu apa saja. Jadi kalau misalnya harta ya dari seluruh harta yang kita miliki, tinggal kita diminta oleh Allah sebenarnya sebagian. Masalahnya begini, apakah sebenarnya tidak boleh orang memberikan seluruh hartanya? Nah, konfliknya itu sebenarnya pada konflik dengan ayat yang lain, yaitu jangan kalian menjatuhkan diri kalian pada kehancuran. Wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Kita juga tidak boleh membuat diri kita sengsara, bikin diri kita susah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu berarti kita menganiaya dan menzalimi diri kita sendiri. Ya. Tetapi sekali lagi, ukuran seseorang itu menzalimi diri sendiri itu berbeda. Saya kasih case ya. Abu Bakar As-Siddiq pernah memberikan seluruh hartanya dan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, bukan sebagian lagi, seluruh hartanya di perang Tabuk misalnya. Umar bin Khattab memberikan separuh hartanya. Kalau kita bicara harta ya. Jadi tetapi Abdullah bin Mas'ud dilarang oleh Rasulullah SAW dan hanya diperbolehkan sepertiga saja. Tidak boleh lebih dari situ dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat case per case dari para sahabat Rasulullah SAW, jadi kita harus mendefinisikan dan tentang satu, apa yang dimaksud dengan kehancuran atau kezaliman terhadap diri. Misalnya terhadap Abu Darda, Rasulullah SAW justru melarang, misalnya dia mensodakohkan semua hartanya dan seterusnya. Seperti Usama bin Zaid kemarin memberikan kudanya, tapi coba apa yang dilakukan Rasulullah SAW, kudanya justru diberikan kepada anaknya, itu karena poin Rasulullah SAW itu adalah bagaimana tetap orang itu maslahah, tidak sampai pada kehancuran pada dirinya sendiri. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, kalaupun dia memberikan seluruh hartanya, itu tidak ada yang berubah pada dirinya. Satu, nanti kalaulah dia nanti misalnya jatuh miskin, istrinya tidak akan marah-marah, Abu Bakar As-Siddiq juga dia akan mengeluh, ini gara-gara infak misalnya, dia sudah Abu Bakar As-Siddiq dan istrinya itu sudah memiliki strata atau level keyakinan kepada Allah yang berbeda dengan kita, yang pertama. Yang kedua, mungkin Rasulullah SAW sudah tahu penghasilannya Abu Bakar, kalaupun diberikan semuanya hari ini, besok mungkin dia sudah akan punya. Saya yakin semua itu ada dalam kebijaksanaan Rasulullah SAW. Berbeda dengan Umar. Umar disuruh memberi separuh. Ketika Abdullah bin Mas'ud memberikan lebih dari sepertiganya, Rasul tidak boleh. Dan Rasul menyatakan sungguh meninggalkan anak keturunan yang tidak meminta-minta jauh lebih baik. Saya kira kita harus utuh melihatnya. Jadi kalau kita simpulkan kemudian, apa yang paling terbaik adalah berikan semaksimal yang bisa kita mampu, dengan tentu saja melihat kemaslahatan pada diri kita, keluarga kita, dan seterusnya. Karena itu inti dari ajaran agama kita. Jadi kalau kita lihat semuanya, kalau misalnya kita sudah, misalnya anak-anak kita sudah besar semuanya sudah punya pekerjaan, kita mungkin sebagai government employee, monthly sudah punya salary, oke, semua uang kita berikanlah. It's okay, karena besok tanggal 1. Itu new moon misalnya. Nah, terus misalnya kemudian besok sudah kita dapat uang. Oke. Jadi sekali lagi itu tergantung dari person to person, berbeda-beda kemampuannya. Tapi sekali lagi sebenarnya Allah tidak meminta. Kalau kita lihat ukurannya, measurement-nya Al-Quranul Karim, tidak minta semuanya. Cukup minta sebagian saja, Masya Allah. Ya. Bahkan Allah menyatakan, tidak minta an entire planet of gold. Enggak, saya tidak minta itu. Masya Allah ya. Ini sudah cukup membuat kita, bayangkan, bukan jadi ahli surga lagi. Jadi al-abrar yang sudah nanti tingkatannya
sudah very important person sudah di surga nanti, masya Allah. Jadi cuman minta mimma tuhibbun, sebagian memang, tapi dari yang baik. Ya, jangan dari yang tidak baik. Ukuran baik itu adalah cinta. Ya, kalau cinta itu berarti in term of quality, quantity itu sudah bagus. Benar ya kalimatnya Al-Quran itu. Mimma tuhibbun. Sebagian dari apa saja yang kalian cintai. Ya, itu kalau bisa kita berikan, masya Allah. Ada orang telepon saya kapan hari, dia membeli banyak buku, tapi ada dia beli buku Bidayatul Hidayah wan Nihayah punyanya Ibnu Katsir. Terus dia telepon, Ustadz, saya ini merasa zalim karena saya beli buku Al-Bidayah wan Nihayah berjilid-jilid tapi tidak pernah saya sentuh. Jadi kata saya, kayaknya kalau saya berikan ke Ustadz ini jauh lebih baik. Maksud saya, dia menyukai buku itu, dia senang dengan buku itu, tapi kata dia saya nggak punya waktu bacanya. Dan kalaupun saya baca nggak mudah-mudah, paham? Juga terlalu banyak. Sudahlah, dikirimkan ke saya menerimanya itu masya Allah. Tapi yang nggak mudah juga karena menerima dengan amanah harus membaca. Jadi, tapi poinnya adalah itu mimma tuhibbun. Jadi harus adalah dari kita ini yang mimma tuhibbun. Misalnya, saya kasih contoh misalnya ya, dulu saya di pesantren misalnya, Ustadz saya atau kiai saya dulu, syekh saya dulu itu misalnya tidak meminta duit dari studennya, karena memang ini very traditional Islamic school atau pesantren, sampai dia mengorbankan waktunya, sakit-sakitan dan seterusnya. Dan kalau kita lihat itu yang mungkin mimma tuhibbun, dia menghabiskan waktunya, mengajar kita dan seterusnya. Jadi masing-masing dari kita mungkin akan berbeda-beda, dan dari situ Allah mengukur albir yang kita lakukan. Kira-kira begitu kan? Doktor, ya. Ada satu persoalan yang selalu Kak Ha fikirkan tentang memberi dan menerima ni. Kak Ha tak pasti apakah nanti kita akan discuss kemudian ke. Tapi soalan tu begini, kalau kita lihat dalam Quran ini, pola yang Allah tekankan itu adalah kepada pemberi. Tapi jarang kepada penerima. Contohnya, kalau orang marah kerana ada orang yang buat dia marah, kan? Tapi nasihat itu kepada orang yang marah tu, tahan marah, pelan marah. Tapi Kak Ha belum jumpa lagi nasihat untuk orang yang suka buat orang marah, contohnya. Sama juga dengan yang memberi maaf, kan? Kita beri maaf, tapi orang yang buat yang initiate peristiwa tu, contohnya sama juga dengan infak, kan? Jadi Allah memberi fokus kepada pemberi, bukan penerima. Itu yang tadi kita orang share, Salina share tentang fenomena yang berlaku, especially bila dalam keadaan pandemik ni, ramai yang perlukan bantuan, dan alhamdulillah ramai pula yang bersedia memberi. Tapi ada di kalangan penerima, kan, ialah mengambil yang bukan hak dia. Contoh gitulah. Jadi Kak Ha fikir mesti ada sesuatu yang menarik di situ. Itu Doktor, Allah alam. Tentu nanti mungkin kita diskusikan lebih detail ya. Tapi tentu saja secara mudah sebenarnya kita bisa katakan tentu saja Quran tidak memberikan detailing ayat tentang bagaimana sebaiknya menerima dan seterusnya ya, karena bukan itu poinnya. Kita ini memang diminta sebenarnya untuk menjadi orang yang memberi, bukan yang menerima, karena justru Quran mengajarkan tentang ifah, itu sebenarnya bagian ajaran dari yang menerima. Justru Quran memberikan penghormatan setingginya bagi orang yang perlu sebenarnya, tapi dia tidak meminta-minta misalnya. Itu disebut secara
clear di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi apa yang disebut dengan orang yang punya iffah, ya, orang-orang yang memerlukan tapi dia menjaga dirinya dari tidak meminta-minta, itu kerjaan siapa nanti? Kerjaan amil yang tahu. Dipuji oleh Al-Qur'anul Karim, orang yang butuh tapi dia tidak meminta-minta, ya, dan seterusnya, karena dia menjaga kehormatannya dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada, cuman memang tidak tidak sevulgar dan se-striking ayat-ayat yang sifatnya misalnya menyuruh kita memberi maaf dan seterusnya. Tapi pasti sebenarnya semuanya ada, ya, sebenarnya ada. Itu kan nanti kalau lebih detail mungkin ada momen tertentu ya yang bisa kita mendiskusikan itu. Nanti tidak jadi lagi satu ayat lagi. Baik Ustaz. Oke. Oke, kita masuk ke ayat yang 93 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhib min ba'di dzalik fa ulaika humudz zalimun. Oke. Kullu ta'am, setelah Allah bicara tentang tadi ya, infak yang mardud dan infak yang makbul, ya, al-infak al-makbulah sama al-infak al-mardudah. Tiba-tiba Allah sekarang di ayat yang 93 ini menyatakan bahwa kullu ta'am kana hillal li bani Israil. Ya, segala makanan, semua makanan, baik yang diminum atau yang dimakan, itu halal bagi Bani Israil. Kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub atau Israel atau Nabi Yakub atas dirinya sendiri. Nah, kenapa kok tiba-tiba min qabli an tunazzalat Taurah? Ya, sebelum Taurat diturunkan. Ini kenapa? Ya, kok tiba-tiba bicara dengan ini? Karena itu kita penting untuk melihat ini dulu konteksnya. Ya. Kita lihat Ibnu Katsir yang menurut saya memberikan penjelasan yang bagus. Kata Ibnu Katsir, ada munasabahnya di sini. Yang pertama, kata beliau, Anna Israil alaihissalam harrama ahabbal asya ilaihi wa tarakaha lillah. Sesungguhnya Israil atau Nabi Yakub alaihissalam, ya, Isra itu abdun, il itu Allah. Israil Abdullah. Ya. Jadi semua yang il itu Allah. Ya. Jibril, ya, itu mungkin dari kata ilnya Allah, Jibrilnya itu Jabbar. Saya menyatakan maknanya sebenarnya Abdul Jabbar. Jadi Jibril kalau dalam bahasa Ibrani. Ya. Ismail sama, ya, dan seterusnya. Kata Ibnu Katsir, sesungguhnya Nabi Yakub alaihissalam mengharamkan sesuatu yang paling dia cintai, yaitu daging unta dan susu unta. Wa tarakaha lillah, dan dia tinggalkan itu semuanya, tidak makan, mengkonsumsi daging dan susu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu yang paling dia cintai. Nah, jadi dari seluruh makanan itu ada sesuatu yang sangat dia cintai. Ya, misalnya favoritnya apa nih? Misalnya saya kalau mau jujur, daging yang paling saya sukai adalah kambing. Tapi saya tinggalkan. Tapi bukan lillah. Ya. Lil asam aurat misalnya. Tapi lil qaut misalnya. Faktornya itu. Nah, ini menarik. Jadi Nabi Yakub itu meninggalkan sesuatu yang dia cintai. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Ibnu Katsir punya siyak atau punya munasabah dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya itu Anda tidak bisa meraih kebajikan yang tertinggi yang disebut dengan al-bir sampai kamu merelakan dan menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Merelakan kan juga sama, merelakan sesuatu yang dicintai untuk tidak dimakan, itu hakikatnya sebenarnya sama. Ya, hakikatnya sama. Sama-sama tidak sama-sama merelakan sesuatu dari dirinya.
Sebenarnya kan yang berat itu kan karena bertentangan dengan keinginan kita, ego tadi yang kemarin kita diskusikan. Ya, kenapa kita kok dengan senang hati memberikan apapun saja kepada orang yang kita cintai, misalnya? Karena hati kita turut serta, hati kita tidak melawannya, makanya nyaman saja. Misalnya, waktu kita mau menikahi seseorang yang kita cintai, wah mau semuanya lah, seluruh hatiku maunya gitu. Dan easy to do that. Kenapa? Karena tidak ada perlawanan. Nah itu yang menarik. Nah kenapa terasa berat? Karena kita melawan nafsu kita. Nafsunya maunya holding, sementara hati kita menyuruh spending. Nah ini kan berat akhirnya. Terjadi kontradiksi. Nah, kalau terjadi contradiction, apa yang terjadi? Rasa berat. Karena itu muncul kata hub. Kata hub. Yang menarik ya, Masya Allah, kalau kita pikirkan. Kita ini disuruh memberikan sesuatu yang kita cintai. Allah itu seakan-akan menyindir. Mestinya kita tahu, kita ini punya cinta kepada materi. Punya cinta kepada harta, punya cinta kepada siapapun saja. Ya, tetapi yang menarik, mengapa kita tidak mencintai Allah lebih dari segala sesuatu? Kalau kita pikirkan ya. Padahal kalau kita mencintai Allah SWT, itu akan jauh lebih mudah kita melaksanakan perintah Allah SWT. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa ketika kita mengeluarkan harta ya, kepada orang yang kita cintai terasa lebih mudah? Karena kita mencintai dia lebih daripada harta yang kita miliki. Itu yang menarik. Kenapa terasa berat memberikan sesuatu ya di dalam berinfak itu? Itu tanda karena kita lebih mencintai harta daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Qur'an menggunakan kalimat mimma tuhibbun. Masya Allah ya. Karena itu seakan-akan deteksi apa yang sedang bergemuruh dalam hati kita. You claim you love me, kira-kira begitulah. Diuji sedikit, oke, tak kasih tahu ya. Kamu terasa berat nggak memberikan? Oke, cinta saya tidak. Misalnya, saya tidak menuntut banyak, misalnya ya. Nggak seperti manusia ya. Manusia ini kalau mencintai satu sama lain, tuntutannya banyak. Oh, nggak mau dibagi. Allah minta sedikit, hanya to prove. Kalau benar-benar kita itu memilih Allah lebih, buktinya kita taat ketika diminta. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan itu ya. Jadi kalau mikir gitu itu malu sebenarnya kita mikir itu. Masya Allah, indahnya ayat ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam, dia give up ya untuk tidak makan daging yang paling disenanginya hanya karena dia nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat konteksnya nantinya. Karena dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kalau kita mikir sudah sampai di sana nanti semua ajaran agama itu mestinya jawaban kita adalah sebagaimana jawabannya Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa kamu tidak makan babi? Lillah. Kenapa kamu kok meninggalkan judi? Lillah. Kenapa kamu kok berjilbab? Lillah. Jawabannya cukup itu sebenarnya. Cukup itu saja sebenarnya. Sudah tidak membutuhkan hal yang lain. Karena tidak ada yang lebih besar sebagai alasan. Kecuali Allah itu sendiri. Ya. Sebagaimana kalimatnya peraih Nobel Matematika itu ya. You are the reason I am. Kata dia. You are the reason I am. Karena itu sebenarnya poinnya. Yang harus kita pikirkan. Nah, Ibnu Katsir jeniusnya menurut saya adalah melihat hubungannya itu di situ. Jadi ayat sebelumnya bicara tentang albir, ya. Sementara ayat berikutnya adalah bicara tentang juga albir sebenarnya, meskipun bukan dalam pengertian spending. Ya. Jadi sebenarnya menjadi lengkap apa yang dimaksud dengan kategori albir itu. Jadi ayat sebelumnya albir itu bisa spending, tetapi ayat berikutnya albir itu bisa makna holding. Ya. Jadi kalau kita memberikan letting go, yang satu enggak. Ya, jadi yang satu menahan diri, yang satu mengeluarkan. Menahan diri dari nafsu, menahan diri, semuanya juga albir kalau kita pikirkan. Itu poin yang pertama dari Ibnu Katsir. Poin yang kedua,
Kata Ibnu Katsir adalah lamma taqaddama siyaq fi ar-raddi 'ala an-nasara syara'a fi ar-raddi 'ala al-yahud. Ya, jadi munasabah yang kedua kata Ibnu Katsir adalah di ayat-ayat yang sebelumnya Al-Qur'an membicarakan tentang penolakan terhadap akidahnya orang Nasrani. Ya, jadi bahwa dia menuhankan Nabi Isa alaihissalam, dia dan seterusnya lah tentang kesalahan atau kritik Al-Qur'an atau bantahan Al-Qur'an terhadap teologinya orang Nasrani, maka ayat ini juga memberikan bantahan terhadap teologinya orang Yahudi. Jadi ada munasabahnya kemudian. Jadi ayat-ayat yang dulu menceritakan kritik atau bantahan, ya, rod atau bantahan terhadap teologinya orang Kristen atau orang Nasara, sementara ayat ini diawali dengan bantahan terhadap teologinya orang Yahudi, yaitu bahwa mereka menganggap bahwa daging daging unta maksud saya. Kemana kok bisa daging kurma itu? Daging unta dan susunya itu dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan, padahal enggak. Yang kedua ada konsep naseman suh yang mereka langgar juga. Jadi sama-sama kita melihat munasabah. Itu kira-kira munasabah yang menurut saya penjelasannya sangat bagus dari Ibnu Katsir. Kita lihat konteksnya sekarang. Kenapa Al-Quran menyatakan kullu ta'am kana hillal li bani Israil. Ada beberapa poin, ya saya ngambil dari beberapa tafsir. Yang pertama dari tafsir An-Nukat punyanya Imam Mawardi. Kata beliau, sebab turunnya ayat ini karena orang-orang Yahudi mengingkari ya penghalalan Nabi terhadap daging unta. Fa'akhbarallahu ta'ala bi tahliliha. Dan Allah memberikan kabar, memberikan informasi kepada Nabi Muhammad tentu saja tentang apa? Kehalalan daging unta. Ketika orang-orang Bani Israel itu mengharamkannya, ketika Nabi Yakub mengharamkannya ala nafsihi, kepada dirinya sendiri. Ya, li'annahu lamma asabahu waj'ul irqi, yakni ketika Nabi Yakub alaihissalam itu ditimpa sakit al-irq. Al-irq itu apa tadi bahasa Inggrisnya saya lupa. Sciatica ya. Jadi urat yang menjalar dari backbone kita ini sampai ke betis, ke kaki kita. Nah itu namanya kalau kemudian itu seperti kita susah berjalan karena seperti tertarik sakit itu namanya waj'ul irq. Nabi Yakub itu sakit di situ. Jadi seperti uratnya mulai dari seluruh kaki itu ya, mulai dari tulang ekor itu sampai ke betis kaki, itu kalau sakit sekali sehingga tidak bisa digerakkan, itu penyakitnya namanya waj'ul irq. Nah, Nabi Yakub itu pernah begitu. Kemudian ya, disebut dengan penyakitnya disebut dengan irqun nasa, ya. Irqun nasa. Kemudian bernazar Nabi Yakub itu karena saking sakitnya, beliau bernazar bahwa kalau dia sembuh maka dia tidak akan makan daging unta dan susunya unta, meskipun dia sangat menyukainya. Ya, karena dia bersumpah, pokok kalau saya nanti sembuh, saya tidak akan makan daging unta dan susunya unta. Nah, disembuhkan oleh Allah SWT, sebab itu kemudian Israel atau Nabi Yakub alaihissalam mengharamkan bagi dirinya sendiri daging unta dan susu. Nah, Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut. Kenapa? Karena daging unta itu halal. Yang mengharamkan itu hanyalah Nabi Yakub alaihissalam terhadap dirinya sendiri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, nanti perbedaannya nanti kita jelaskan berikutnya. Ibnu Katsir meriwayatkan lebih lengkap lagi. Beliau misalnya menyatakan bahwa Aqbalat Yahudu ala Rasulillah. Orang-orang Yahudi datang ke Rasulullah SAW, kemudian dia berkata,
Ya Abul Qasim, nas'aluka an khamsyati asya. Kami bertanya kepadamu tentang 5 hal. Fa in amba'tana bihinna, kalau kamu bisa memberikan jawaban terhadap 5 hal tersebut, arafna annaka nabi. Kami akan tahu, kami akan mengakui bahwa kamu adalah seorang nabi. Dan bukan hanya mengakui, wattaba'nak. Kami akan itba. Kami akan mengikuti kamu. Masuk Islam maksudnya. Masya Allah, ini kan benar ya tantangannya itu. Saya kasih 5 pertanyaan. Kalau kamu bisa menjawab, saya mengakui kamu seorang nabi, dan kemudian we going to follow you. Ya, kita akan embrace Islam. Fa'akhadha alaihim ma akhadha Israel ala bani. Ya, idh qala Allahu ala ma naqulu wakil. Qala atu, kata Nabi Muhammad, oke. Apa itu pertanyaannya? Nomor 1, tanya dia. Akhbirna an alamatin nabi. Kata dia, terangkan kepada kami, apakah alamat seorang nabi itu? Tandanya seorang nabi itu apa? Kata Rasulullah SAW menjawab, anamu ainah wala yanamu qalbu. Masya Allah ya. Kedua matanya tertidur, tapi tidak tidur hatinya. Kalau kita enggak, ya. Kalau kita hati tertidur, matanya yang jelalatan. Masya Allah ya. Aduh, Masya Allah. Nabi itu hatta matanya sudah tidur, hatinya masih tidak pernah tidur. Hatinya terus mengingat Allah dan seterusnya. Orang-orang soleh ya, Masya Allah ya. Kita ini mata, jangankan mata terpejam, mata terbuka saja tidak ingat Allah ya, Masya Allah ya. Ini ciri Nabi, ciri Nabi. Oke, yang kedua, kaifa tu'annisul mar'ah wa kaifa tudzakkar. Bagaimana seorang itu misalnya memiliki bayi perempuan atau bayi laki-laki. Kata Rasulullah SAW, yaltaqal ma'ani. Ya, 2 air itu bertemu. Ya, fa'idha ala ma'ur rajul ma'al mar'ah. Apabila air maninya laki-laki itu di atas airnya perempuan, maka menjadi laki-laki anaknya. Wa idza ala, apabila di atas airnya perempuan itu lebih banyak atau lebih tinggi dibanding sperma, maka menjadi anak perempuan. Yang ketiga, ma harrama Israilu ala nafsi, apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub terhadap dirinya sendiri. Qala, Rasulullah kemudian menyatakan, kana yastaki irqan nasa. Nabi Yakub itu pernah merasa kesakitan, yaitu di betisnya itu, urat kakinya itu. Falam yajid say'an yulaimuhu illa alban kada wa kada. Dan dia tidak menemukan sesuatu yang bisa meringankan dia atau menyembuhkan dia kecuali susu ini dan itu. Ya. Qala Ahmad, qala yakni al-ibil, yaitu susu unta. Faharrama luhumuha, maka kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengharamkan dagingnya. Qalu, mereka menjawab, shadaqta, kamu benar Muhammad. Akhbirna ma hadzal ra'du, yang keempat, apakah petir itu? Ra'du itu suara yang menggelegar itu. Apa namanya? Guntur, ya, bukan petir, guntur atau guruh. Qala, berkata Nabi Muhammad, malakun min malaikatillah, yaitu itu suara malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah, ya, yang dikasih otoritas untuk ngurusin as-sahab biyadih, ya. Ila akhirih. Dan pertanyaan yang terakhir, fama hadha sautul ladzi yusma. Qala innama bagitu innama, kata dia, sesungguhnya sekarang tinggal baqiyat wahidah, tinggal sisa 1 saja pertanyaan. Yang jika 1 ini kamu bisa menjawabnya, kami akan masuk Islam. Fa innahu laisa min nabiyyin illa lahu malak. Sesungguhnya tidak ada 1 orang nabi pun kecuali dia juga memiliki, disertai dengan seorang malaikat, ya, yang akan memberikan kepada dia kebaikan. Fa akhbirna man sahibu. Beritahu kepada kami siapa yang membersamaimu. Malaikat siapa yang selalu membersamaimu ya Rasulullah? Qala, Rasul pun menjawab, Jibril alaihissalam. Qalu, mereka menjawab, Jibril, dzaka yanzilu birhalbi wal qitali wal adabi
Kata dia, kalau Jibril itu malaikat yang selalu kalau turun bikin perang, bikin pembunuhan, mengazab, dia itu musuh kami. Kalau seandainya kamu Muhammad berkata bahwa malaikat yang membersamaimu adalah Mikail yang selalu menurunkan rahmat, nabat, ya, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, maka kami akan beriman. Masya Allah, ya, itu alasan saja yang dibikin oleh Yahudi pada saat itu. Ya, satu sisi dia maunya agama itu urusan yang seneng-seneng saja. Kalau tidak seneng, tidak suka dia. Fa'anzalallahu azza wa jal, qul man kana aduwwan li Jibril ila akhirih di Al-Baqarah 97. Itu konteks kalau Ibnu Katsir. Ya. Oke, di tafsir Baghawi lebih detail lagi menyatakan bahwa sabab nuzul ayat ini adalah orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Dan kemudian dia me-refute Nabi Muhammad SAW. Dan menyatakan, tazumu annaka ala millati Ibrahim. Muhammad, kamu mengklaim bahwa kamu ya, yang merasa bahwa kamu itu sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim. Masih ingat konflik pertikaian antara orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya? Mereka saling mengklaim satu sendiri, ya. Masing-masing membuat truth claim. Kata dia, Ibrahim is a Jew. Orang Kristen bilang, no, Ibrahim is a Christian. Masing-masing menyatakan klaimnya. Ya, dan Nabi Muhammad kemudian menyatakan, sebagaimana yang pernah kita diskusikan, ya, orang Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan juga orang Nasrani. Ini orang Yahudi datang Rasulullah SAW dan menyatakan, kamu menyangka bahwa Nabi Ibrahim itu, kamu itu mengikuti Nabi Ibrahim? Kata dia, wakana Ibrahim itu tidak makan daging unta, tidak minum susunya unta. Kamu makan sama minum daging unta begitu? Bagaimana kamu merasa bahwa kamu itu mengikuti agama Nabi Ibrahim? Falasta ala millatih. Maka pasti kamu itu bukan termasuk orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kemudian menjawab, kana dzalika halalan li Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Muhammad, kamu yang berdusta, sesungguhnya daging dan susu unta itu halal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kullu ma nuharrimuhul yaum kana dzalika haraman. Dia orang Yahudinya bukan menyatakan, Muhammad, apa saja yang kami haramkan hari ini, kullu ma nuharrimuhu al-yaum kana dzalika, itu juga haram mulai zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, hatta intaha ilaina, sampai berakhir hari ini kami, kata dia. Kemudian turun ayat ini, kullu ta'am kana halal li bani Israil. Ya, jadi terakhir baru kita simpulkan konteksnya. Di tafsir Al-Qurtubi, riwayatnya adalah Nabi Yakub alaihissalam itu menuju Harran, ya, satu kota, ya. Haran kalau sekarang Haran kayaknya. Yuridu Baitul Maqdis, dia mau menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Hina haraba min akhihi Isu, ketika beliau lari dari saudaranya sendiri yang bernama Isu. Ya, wa kana rajulan batishan qawiyan, dia laki-laki yang wagah kuat tapi bengis. Falakiyahu malakun, kemudian dia bertemu dengan malaikat. Fa dhanna Yaqub annahu lissun, tapi Nabi Yakub mengira bahwa itu adalah pencuri. Jadi dalam perjalanan itu ketemu dengan seseorang laki-laki yang oleh Nabi Yakub dikira adalah lissun, pencuri. Padahal dia malaikat. Kemudian apa? Wah, diperangi oleh Nabi Yakub alaihissalam, dipukuli dan segala macamnya. Malaikatnya itu kemudian, kalau sekarang mungkin memukul betisnya atau memukul kakinya Nabi Yakub alaihissalam. Summa so'idal malak ila sama. Kemudian malaikatnya naik tinggi menuju langit. Wa Yakub yang zuru ilaih, Nabi Yakub melihat ke atas. Fahaja alaihi irkun nasa. Ya, dan ketika melihat ke atas dan segala macamnya, terus itu terasa sakit kakinya itu, sehingga susah bergerak karena uratnya itu. Ya, bukan karena asam urat tentu saja, ini karena perang lawan malaikat, bukan habis makan daging kambing. Ya. Bahkan layana mulail, sampai malam hari tidak bisa tidur.
karena sakitnya. Wa yabitu lahu, terus ya saking sakitnya. Fahalafa, kemudian Nabi Yakub bersumpah. Ya. In syafahullah azza wajal alla yakula irqan, kata dia. Kalau aku sembuh saya tidak makan urat lagi lah. Jadi saya tidak tahu di Malaysia banyak orang menyukai atau enggak ya. Kalau kalau misalnya kita ke Padang, makanan Padang salah satu favoritnya adalah gulai tunjang ya, atau gulai kaki ya. Jadi urat yang ada di kaki itu sama orang Padang dibikin gula ya. Dan itu my favorite sebenarnya, tapi sekarang udah takut ya. Ya itu Nabi Ibrahim sama, Nabi Yakub menyatakan kalau saya sembuh saya tidak makan lagi urat. Ya. Wala yaqulu tu'aman fi irqun faharramaha ala nafsi. Ya. Dan kata dia pokoknya saya tidak mau makan daging yang ada urat-uratnya. Nah, itu padahal nikmat itu ya. Kata dia, faja'ala banuhu yattabi'una ba'da dzalika al-uruq fayukhrijunaha min al-lahm. Anak-anaknya kemudian kalau Nabi Yakub itu mau makan daging itu dibuangi semuanya urat-uratnya. Ya. Fat-fatnya, jadi tinggal dagingnya saja. Wa kana sababu wamsil malak liyaqub annahu kana. Kenapa malaikat itu kok kemudian memukul dan membuat betisnya Nabi Yakub itu kesakitan? Karena dulu Nabi Yakub bernadar, in wahaballahu lahu isnai asyara waladan. Kalau saya memiliki 12 anak, ya, wa ata Baitul Maqdis, dan mendatangi Baitul Maqdis, dia akan menyembelih ya anak yang ke-12-nya, atau memberikan apa namanya, sacrifice ya untuk anak yang ke-12-nya. Karena dia tidak melakukannya, makanya malaikat itu memberikan balasan dengan cara begitu. Wallahu a'lam, ini saya tidak mendeteksi riwayatnya. Yang jelas ini sebenarnya bermula dari kisah Israiliyat. Tapi singkatnya, kalau kita, Quran tidak menceritakan secara detail, Quran hanya menceritakan bahwa yang mengharamkan untuk tidak makan daging unta dan susunya adalah Israel. Ceritanya, riwayatnya kayak apa? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita kaitkan semuanya, jadi kisahnya bermula dari situ. Kalau misalnya kita terima ya riwayat ini, jadi kisahnya bermula dari Nabi Yakub yang bernazar, tapi nazarnya kemudian tidak dilaksanakan. Kalau ini benar, singkat ceritanya, atau dalam melaksanakan nazar, wallahu a'lam. Karena banyak riwayatnya, tapi singkatnya kemudian sakit beliau, dan karena sakit beliau bernazar kalau sembuh dia tidak makan daging berurat, ya, dia tidak makan dagingnya unta, dia tidak memakan susu unta dan seterusnya. Maka begitu sembuh dia mengharamkan dirinya sendiri. Dan begitu dia mengharamkan, ini terus keturunannya Nabi Yakub alaihissalam itu meneruskan tradisi untuk tidak makan daging unta tersebut dengan susu unta tersebut, karena meneruskan tradisi Nabi Yakub alaihissalam. Maka ketika sampai di Madinah dan Nabi Muhammad itu makan daging kambing, daging unta, mereka menganggap itu sebagai ajaran yang bertentangan dengan ajaran Taurat. Karena merasa kalau Nabi Muhammad itu mengklaim benar Nabi dari Allah, mestinya apa yang diharamkan untuk nabi-nabi yang terdahulu, mestinya juga diharamkan dalam hal makan. Karena itu ayat ini turun. Jadi kira-kira itu poinnya kalau kita lihat konteksnya ya, ayat ini. Konteksnya ayat ini. Oke. Sekarang kita lihat, kita renungi, saya bacakan sajalah, terlalu panjang nanti isinya. Nanti kita langsung saja kita ambil hikmahnya. Yang pertama kita lihat dulu kullut ta'am. Ada diskusi oleh Imam Fakhrur Razi tentang kullut ta'am ini, atau dengan mengutip Imam Zamakhsyari. Jadi kata kullut ta'am itu ada yang menafsiri bermakna umum ya. Jadi yang pertama kita ambil dulu lah.
Kita ambil yang pertama. Yang pertama adalah kata kullu ta'am. Kullu ta'am. Kullu at-ta'am. Ta'am tentu saja semua sepakat ya. Ta'am itu makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Namanya ta'am. Meskipun ta'mah misalnya, ta'mah adalah salah satu makanan sejuta umat di Mesir ya, namanya ta'mah. Jadi kayak sawarma, kayak sawarma tapi isinya telur ya. Nah, jadi ta'mah namanya. Oke. Kullu ta'am, jadi ini ada yang menafsiri umum, ada yang menafsiri dia khusus, dia tidak umum. Jadi tidak semua makanan. Jadi ini debat bahasa saja sebenarnya. Singkatnya ada yang menafsiri kullu ta'am itu maksudnya semua makanan. Ada yang menafsiri indah, kullu ta'am itu tidak semua makanan. Singkatnya itulah. Jadi dia ditafsiri mendua antara yang umum dan tidak umum. Ada banyak detail penjelasannya itu, tapi dari aspek teknis kebahasaannya. Untuk yang umum ada 3 alasannya, sebagaimana dijelaskan Imam Ar-Razi. Tidak usahlah terlalu teknis ya, karena urusan kebahasaan sebenarnya. Kita lanjutkan saja. Jadi ada makna yang bersifat umum dan tidak bersifat umum, kata kullu ta'am. Tetapi kalaupun diterima umum, sebenarnya nanti ada pengecualian, ya, sebagaimana misalnya bangkai tidak boleh, atau seperti babi tidak boleh. Jadi tetap meskipun dia tapi dalam pengertian yang sudah difahami di dalam kitab suci. Kullu ta'am kana hillal li bani Israil. Semua makanan itu awalnya adalah halal bagi Bani Israil. Jadi kalau bilang Bani Israil berarti sejak Nabi Yakub alaihissalam. Padahal kalau kita lihat ujungnya, kalau Allah bicara tentang Bani Israil berarti di awal berarti ke siapa? Ke Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim yang paling awal. Ya, baru ke Nabi Ibrahim, ke Ishak, ya, baru kemudian ke Nabi Yakub alaihissalam, ya, atau yang dikenal dengan Israel. Nah, baru setelah Israel disebut dengan Bani Israel. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, Allah menyatakan bahwa kullu ta'am, ya, semua makanan itu atau minuman itu halal bagi Bani Israel. Berarti di sini semua halal bagi Israel. Kalau kita merujuk ke awal, berarti harus kita lihat yang di sini. Ibrahim sama Ishak, ya. Apa sih makanan yang dihalalkan, apa sih makanan yang diharamkan? Maksudnya begitu. Jadi ketika yang dimaksud dengan keumuman atau ketidakumuman itu tetap saja maksudnya harus dirujukkan kepada makanan yang dihalalkan di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak alaihissalam, atau Nabi Ibrahim lah lebih tepatnya. Nah, karena ini nanti pengharaman itu terjadi di sini, pengharamannya. Oke, poin yang pertama. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali sesuatu yang Nabi Yakub atau Israel mengharamkan untuk dirinya sendiri. Jadi kemudian batasannya ini semua halal. Jadi kalau kita rumuskannya, jadi di sini halal di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Halal Nabi Ibrahim katakanlah, ya. Nanti di Nabi Ishak masih halal. Nah, di zaman Nabi Yakub alaihissalam menjadi haram. Tapi untuk hanya Nabi Yakub sebenarnya, hanya Nabi Yakub alaihissalam saja, Nabi Yakub saja. Nah, yang menarik ini yang sifatnya ini yang nanti perbedaan di kalangan para ulama. Apakah ini direstui pengharamannya oleh Allah SWT, atau dia hanya bersifat khusus saja,
kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ya, karena nanti Bani Israel itu juga mengharamkan. Ya, jadi dia ngikutin haram berdasarkan perilakunya Nabi Yakub, bukan berdasarkan Taurat. Sekali lagi ya, bukan berdasar Taurat. Oke. Padahal nanti rujukannya mestinya adalah kitab suci. Ini kita tidak hendak mencampur aduk ya antara Nabi dengan Taurat. Nanti kita jelaskan dulu. Oke. Jadi kalau kita lihat, jadi hukum Allah SWT itu awalnya halal, terus ada haram, oke, untuk Nabi Yakub saja, dan kemudian orang Bani Israel mengharamkan dengan dasar mengikuti perilaku Nabi Yakub bukan berdasar kitab Taurat. Nah, problemnya sekarang sebelum kita masuk terlalu jauh, ada problem yang harus kita diskusikan. Yang pertama adalah apakah boleh Nabi itu menyalahi aturan Allah? Poin yang pertama. Ingat ketika Nabi Muhammad mengharamkan madu bagi dirinya sendiri. Quran menegur dan tidak boleh. Ya, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya, Quran menyatakan lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Poin pertamanya Al-Quran menyatakan lima tuharrimu ma ahallallah laka, kata Al-Quran Karim. Ini justru jadi pertanyaan oleh Al-Quran Karim. Ketika Nabi Muhammad menyatakan, saya tidak minum madu lagi. Ya, kata Allah SWT, kenapa engkau mengharamkan sesuatu Allah menghalalkan bagimu? Sesuatu yang Allah halalkan bagimu, mengapa kok engkau haramkan? Ya, Masya Allah. Artinya tidak boleh, karena itu kemudian Nabi Muhammad menghalalkan, tidak mengharamkan bagi dirinya. Ya, mana yang pertama? Jadi poinnya adalah, apakah Nabi boleh menyalahi aturan Allah? Tidak boleh. Nah, sekarang bukankah Nabi Yakub ini itu menyalahi aturan Allah? Aturan sebelumnya Nabi Ibrahim makan daging unta, minum susu unta. Nabi Ishak makan daging unta, minum susu unta. Sementara Nabi Yakub tidak. Bukankah itu menyalahi? Nah, ini poin yang jadi pertanyaan kemudian. Yang penting, jadi haram di sini tidak dimaksudkan merubah hukum. Merubah hukum. Karena itu dia hanya preferensi subjektif. Ini yang harus diingatkan. Karena dia preferensi subjektif, maka dia tidak bisa dijadikan regulasi yang bersifat publik. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi, besarnya. Jadi kalau kita lihat, sebentar. Oke. Jadi kalau kita lihat problemnya yang pertama itu, cara kita memahami ayat ini adalah Nabi menyalahi aturan Allah. Boleh tidak? Tidak boleh rumusnya. Maka kalau tidak boleh, bagaimana kita memahami Nabi Yakub yang mengharamkan daging unta itu? Jadi kata haram itu bukan dalam pengertian haram secara hukum. Haram maksudnya saya tidak makan. Misalnya, tapi tanpa merubah aturan hukum sama sekali. Ini hanya preferensi, saya tidak makan, misalnya saya tidak makan daging kambing. Kenapa? Karena to reduce my growth misalnya. Atau apalah, saya tidak makan daging kambing karena, oh ini high blood pressure misalnya. Dan seterusnya. Jadi itu haram dalam pengertian saya tidak makan. Ya, saya tidak mengkonsumsi. Tapi bukan berarti hukumnya berubah. Gitu. Sehingga memang yang dilakukan oleh Nabi Yakub itu hanyalah sekedar preferensi yang bersifat subjektif, karena itu tidak bisa dijadikan regulasi yang bersifat publik.
Karena itu siapa nanti yang salah? Kalau Nabi Yakub tidak salah karena memang itu untuk kebaikan dia, karena itu dia mengharamkan. Tetapi perilaku Bani Israel yang mengharamkan tidak berdasarkan kitab suci, tapi berdasarkan perilaku Nabi, itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Itu poinnya. Karena itu adalah perilaku subjektif Nabi. Ini poinnya buat kita juga ketika kita melihat sikap Rasul, sikap Nabi Muhammad. Nah, ini juga yang penting. Apakah itu berkenaan dengan diri subjektif Nabi, ya, diri individual Nabi, subjektifnya Nabi Muhammad, misalnya, atau dia bersifat publik, sehingga harus kita implementasikan. Contoh, Nabi Muhammad menyukai minuman yang dingin dan manis. Oke, pertanyaan saya, ini masalah diri yang subjektif atau masalah teladan yang bersifat publik? Diri subjektif, itu khosois istilahnya. Kalau dalam bahasa hadis, implementasinya namanya khosois. Khosois. Kekhususan-kekhususan. Ya. Jadi yang hanya Nabi Muhammad SAW saja, kita tidak usah ngikutin, gitu. Harus mengikuti. Ya, ini yang disebut dengan khosois. Yang disebut dengan khosois. Atau lebih mudahnya misalnya, Nabi menikah dengan 9 orang, itu khosois. Tidak boleh yang lain. Ya, tidak boleh. Saya mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menikah 9. Kenapa? Sunnah Rasul, misalnya, tidak bisa. Ya, tapi misalnya, Nabi menyukai minuman yang dingin dan manis, itu subjektifnya Nabi. Bagi orang yang kena diabetik, ya tidak usah ngikut. Kenapa? Itu adalah subjektifnya Nabi, bukan dalam pengertian Nabi sebagai seorang Rasul. Ya, jadi tidak dosa dan tidak salah. Nah, orang yang mengikutinya juga itu juga tidak mendapatkan pahala. Kalaupun dia dapat pahala, itu karena pahala dia mencintai Rasulullah SAW. Menjadikan Rasulullah sebagai uswah, itu pahalanya. Nah, nanti ini memang terjadi perbedaan yang banyak di kalangan umat Islam, yang para ulama mendefinisikan kapan Nabi itu sebagai pribadi, as individual, atau kapan Nabi itu sebagai sebagai figur yang kemudian seluruh tindak tanduknya menjadi uswah buat kita, teladan buat kita. Contoh misalnya menggunakan gamis, menggunakan qamis, ya, gamis, ya. Gamis ini pakaian putih, ya, pakaian putih itu, putih yang rob. Ya. Oke, apakah ini sama? Gamis ini apa maksudnya? Dia termasuk yang individu atau yang individual, atau dia yang publik sifatnya? Itu juga menjadi isu yang menarik di kalangan para ulama Islam. Ada menyatakan, enggak, gamis itu pakaian Arab, yaitu individual. Andai Nabi Muhammad diutus ke Malaysia, dia mungkin enggak pakai gamis, ya, dan seterusnya. Jadi pakai gamis atau tidak itu bukan masalah keagamaan, itu masalah cultural, itu masalah individual Nabi, misalnya. Yang lain tidak, ada tentang gamis itu masalah publik, dan seterusnya. Lagi-lagi ini nanti terjadi ketidaksepakatan memang di kalangan para ulama. Tapi intinya adalah bahwa memang ada poin-poin, nanti ada hal-hal yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah ini masuk kategori individual character of Nabi Muhammad SAW, atau dia sebenarnya adalah teladan, Nabi as a role model dalam segala apapun saja. Itu yang berbeda. Misalnya rambut Nabi sampai sebahu, dan seterusnya. Kalau kita pikirkan sekarang, siapa orang Islam yang ngikutin? Tidak ada. Ya, kecuali mungkin beberapa kelompok-kelompok yang misalnya di Sulawesi ada yang rambutnya terus sebahu sini. Ya, para ustadz sekarang tidak banyak. Siapa yang rambutnya sampai segini? Tidak ada. Padahal kalau kita baca rambut Nabi panjang, ya, dan seterusnya.
Kenapa? Karena dia dimaknai sebagai individual karakter dari Rasulullah SAW yang tidak harus menjadi model atau menjadi uswah. Ya, oke. Sama dengan ini tadi. Sama dengan ini. Jadi Allah itu di ayat ini menyatakan bahwa tidak makannya daging unta dan susu itu sebenarnya adalah diri subjektifnya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, tapi yang lain menyatakan nanti itu menjadi ijtihad. Gitu. Jadi yang kedua ya cara bacanya, nah itu ijtihad Nabi. Dan Nabi itu dibolehkan berijtihad. Kalau Nabi itu sudah berijtihad, hasilnya diharamkan, misalnya, itu Allah juga merestui. Allah juga menerima. Ini contohnya banyak nanti ayat Al-Qur'annya. Ya, misalnya nanti di bawah ya, ketika saya ngutip Imam Razi, diskusinya itu panjang sekali, tapi singkatnya begitulah. Singkatnya adalah ada menyatakan ini enggak, ya karena sikap Nabi. Yang kedua enggak, itu memang isian Nabi untuk mengharamkan Nabi Yakub untuk mengharamkan daging kurban, dan Allah juga menerimanya. Karena memang Nabi itu boleh untuk berijtihad. Ya, Allah juga menerimanya, dan kewajiban seorang Muslim itu adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana terus kalau ngikutin ini? Terus kan berarti tidak salah orang Yahudi. Yang salah justru Nabi Muhammad SAW. Karena kok justru misalnya, dan seterusnya. Enggak. Nah, itu yang kemudian jawabannya adalah dalam agama itu dikenal dengan konsep nasakh. Nah, penghapusan hukum. Ya, ini disebut dengan abrogation. Ya. Jadi dihapus hukumnya, tetapi itu hanya ada pada masa Nabi Yakub. Begitu di Taurat tidak ada, karena Allah tidak mencantumkan. Itu hanya khusus untuk Nabi Yakub pada saat itu. Tapi begitu seterusnya enggak, ini sudah diabrogasi hukumnya. Sehingga di Taurat misalnya ya, di Taurat tidak pernah ada ayat yang mengharamkan unta. Ya, mengharamkan daging dan susu unta. Nah, itu cara memahaminya. Kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Itu poinnya ya. Jadi Nabi tidak menyalahi aturan, mungkin Nabi menyalahi aturan. Ya, tapi kalau Nabi menyalahi aturan itu berarti dianggap tadi. Ya, kalaupun salah berarti dianggap khosois ya. Yang pertama, yang kedua, memang itu Nabi berijtihad diterima oleh Allah SWT, tapi kemudian dinasakh. Sehingga di Taurat sudah tidak muncul lagi, tidak ada lagi. Ya, itu maksudnya. Lah, pertanyaannya, kenapa kok membicarakan ini? Nah, hubungannya itu begini, hubungannya itu adalah, masih ingat tentang pemindahan kiblat? Nah, mereka itu menganggap bahwa ajaran agama itu mestinya tidak berubah, gitu maksudnya. Oke, jadi kekecewaannya sangat parah orang Yahudi itu, karena kiblat yang pertama dari Baitul Maqdis, ya, dari Baitul Maqdis itu dipindah menuju Ka'bah. Nah, habis ini karena itu kita bicara Ka'bah habis ini. Bicara Ka'bah. Dan itu mereka kecewa sekali karena kata dia ini tanda ketidakbenaran Nabi Muhammad SAW. Ini kecewa. Ini tanda kepalsuan. Kepalsuan Nabi. Ya, kata orang-orang Yahudi. Karena bagi dia agama itu tidak mengenal hukum nasakh. Ya, yang diluruskan itu rumusnya adalah dalam agama itu ada nasakh, itu rumusnya. Dalam agama terdapat nasakh atau nasikh mansukh. Ya, tapi dalam berkenaan dengan apa? Dengan aturan, dengan cara. Ya. Dan ini bagian dari cara. Nah, itu nanti salah satu syarat mufassir, misalnya orang menjadi ahli tafsir itu dia harus tahu nasikh dan mansukh. Itu rumusnya.
Jadi pada case pemindahan kiblat itu orang Yahudi, orang Nasrani itu kecewa sekali. Karena kata dia ini agama pelimpan banget. Pertama ngadep ke Baitul Maqdis kok malah ke Ka'bah sekarang. Itu tanda kepalsuan Nabi. Ya, apalagi kemudian dia mau menggunakan kasusnya ini. Pemindahan kiblat ini yang pertama, terus kemudian menggunakan kasus daging unta. Ya, jadi kalau yang pertama kasusnya itu adalah pemindahan kiblat, yang menjadi argumentasi mereka kenapa mereka menolak Nabi Muhammad SAW, ya karena dianggap sebagai merubah ajaran karena mindah kiblat itu. Yang kedua adalah karena makan daging unta tadi, makan daging unta. Karena dianggap apa? Dianggap merubah aturan tadi. Lawang itu sudah diharamkan mulai sejak Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Allah mengkritik dan menerapkan konsep nasikh mansukh. Maksudnya begitu. Makanya kalimat berikutnya nanti kata Allah SWT, mari kita perhatikan, kul misalnya, faktu bit Taurah. Katakan Muhammad, bawakanlah Taurat tersebut. Ya, fatluha, bacain Taurat tersebut. In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Mana ada ayat di dalam Taurat yang menyatakan bahwa daging dan susu unta itu haram? Kalau kamu mengklaim bahwa daging unta sama susu unta itu merupakan ajaran agama, mengapa dia tidak tertulis di dalam kitab Taurat? Nah, artinya ini adalah sesuatu, kalaupun, maka asumsinya kemudian, ya, kalau ini memang benar, kalau memang benar, ya, maka harusnya tertulis di Taurat. Di Taurat. Yang lucu adalah peristiwanya yang mengalami Nabi Yakub alaihissalam, sementara Taurat itu belum turun. Taurat itu nanti Nabi Musa alaihissalam. Itu saja sudah menunjukkan kekeliruan yang parah dari kritik Al-Quran terhadap Bani Israel. Ya, yang pertama. Jadi kalau dia benar, mestinya tertulis dalam kitab Taurat. Nyatanya tidak tertulis. Kalau tidak tertulis berarti mereka yang bohong, gitu. Mereka yang bohong karena tidak tertulis. Tidak tertulis. Ini asumsinya cuma dua. Asumsinya cuma dua. Ya, ada dua asumsi saja kalau kita pikirkan. Oke, yang pertama mereka bohong. Ya. Yang pertama karena mereka bohong. Yang kedua karena ada nasikh mansukh. Nasikh mansukh. Ada hukum nasikh mansukh itu tadi. Kalau itu dianggap benar. Ya, kalau itu dianggap benar. Jadi asumsinya kalau itu dianggap benar maka itu nasikh mansukh berarti gitu maksudnya. Ya, jadi gini, kalau pemindahan kiblat itu bahwa bisa terjadi karena itu bagian dari nasikh mansukh, maka sama seperti tentang daging unta dan susu unta itu. Nabi Ibrahim halal, ya, Nabi dinasikh kemudian oleh Nabi Yakub alaihissalam, kalau kita terima yang benar-benar dinasikh ya, meskipun untuk individu sendiri, tapi begitu di Taurat nggak ada lagi. Artinya, kalau di kitabmu sendiri mengenal nasikh mansukh, kenapa kamu menolak konsep pemindahan kiblat? Itu maunya Al-Quran kan? Itu maunya. Sehingga itu akan membuka kedok mereka sendiri. Yang sebenarnya mereka itu tidak mau beriman bukan karena apa-apa. Ya masalahnya hanyalah karena mereka berbohong atau mereka tidak mau menerima konsep nasikh mansukh. Padahal itu juga bagian ajaran di dalam agama mereka. Itu maksudnya kul fa'tu bit Taurah. Katakan Muhammad, datangkan kitab Taurat. Kalau memang benar-benar larangan tidak makan daging dan susu unta itu ada dalam kitab Taurat. Fatsluha, bacakan. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang jujur, nggak ada. Maka ayat ke-94-nya, wah sekarang keras Allah SWT di ayat yang ke-94. Saya tidak bacain semuanya ya. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan poin-poinnya itu, terlalu panjang kalau jelasin penjelasan di tafsirnya. Faman iftara ba'da dzalika faulaika humudz dzalimun. Ada sedikit ini yang penting, tapi nanti adalah Umar dan seterusnya itu.
Qul fa'tu bit-taurati in kuntum shadiqin, jika dugaanmu bahwa kamu benar dan seterusnya itu, maka suruh melihat mendatangkan Taurat. Ini kata Ibnu Katsir ya. Fa-nya disebut fa ta'rif, in kuntum shadiqin menjadi syarat, jawabnya dibuang. Ya, takdirannya in kuntum shadiqin fa'tu bit-taurat. Ya, ini kalimatnya sebenarnya. Faman iftara nihayah litasjili kadbihim, ay man istamarra ala kadbil alal kadhib ala Allah. Ya, siapa yang terus-menerus berbohong kepada Allah SWT, bikin iftira. Ya. Iftira itu dari kata al-fari. Ya, iftira. Jadi iftira itu lawan dari kata seakar kata dengan kata, semakna dengan kata kadzib, dusta. Dia sinonim dengan kata ikhtilaf. Jadi kalau ada kulit yang utuh, kemudian kita mengambil kulit tersebut ya untuk dibikin yang lain dan seterusnya lah, bikin zirba, tempat air dan segala macamnya, karena kita merusak kepada yang awal itu ya, potongan yang kemudian mengoyak, yang merusak bentuk awal itu namanya iftira. Awalnya iftira. Jadi iftira itu al-jil ka'annahu istadda fi taqti au qatta'ahu taqti'a ifsadin. Ya. Jadi ada kulit yang dipotong yang nanti potongannya itu merusak, ya, bikin kerusak. Itu seperti kalimat awalnya begitu, dan itu kemudian digunakan sebagai gambaran dari kebohongan. Jadi simbolnya itu adalah ngerusak dari kebenaran yang ada. Jadi yang sudah jelas clear malah dirusak dengan menampilkan argumentasi yang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada di situ. Ya. Itu namanya iftira. Siapa yang bikin iftira, ya, mengada-adakan, ya, kata Allah SWT, maka dia adalah orang yang zalim. Karena dia tahu dia bikin iftira. Karena itu disebut dengan orang yang zalim, orang yang zalim. Oke. Ini yang di sini nanti dulu. Ya, habis ini kita masuk ke ini dulu ya, sebelum faman iftara. Ada tambahan tadi untuk menguatkan makna tadi ya. Lan tanalul birra tadi. Kenapa kita harus infak? Ada di tafsir Durrul Mansur dan seterusnya itu untuk menguatkan makna infak itu albir tadi ya. Allah SWT misalnya para ulama tafsir misalnya di Ibnu Katsir diceritakan atau di Durrul Mansur, jadi ketika Umar bin Khattab itu sedang mau ada sebagian riwayat mau minum air, ada yang sebagian riwayat menyatakan di ayat ini ya, ketika katsir minat thayyibatil ma'akil masyarib, ketika banyak ada makanan, minuman, dia mencoba berpaling dari makanan minuman yang enak-enak. Kata Umar bin Khattab, akhafu an akuna alladzina qala Allah ta'ala lahu. Aku takut menjadi orang sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yauma yu'raduna alladzina kafaru 'alan nar. Hari di mana ditampakkan, ya, dieksibit kepada orang-orang kafir siap neraka, dan kemudian dinyatakan kepada mereka, adhabtum, kalian telah menghabiskan thayyibatikum, kebaikan-kebaikan kalian, kesenangan-kesenangan kalian, fi hayatikumud dunya, dalam kehidupan kalian di dunia, wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang dengannya. Ya, jadi Umar kemudian ketika membaca ayat ini, dia berhenti. Ya, tidak mengkonsumsi yang enak-enak dan seterusnya, dia berhenti. Kenapa? Karena dia takut termasuk orang yang menghabiskan kenikmatannya untuk di dunia. Masya Allah, itu Umar ya. Bahkan ada riwayat Umar bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Mana? Ada Jabir bin Abdullah, satu cerita lagi dan yang ini.
Ini yang Thauban. Bertemu dengan Jabir. Marra Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah sedang berjalan dan dia membawa daging. Dan kemudian ini konteksnya akan sama kayak dengan Nabi Yakub yang menahan diri untuk tidak makan daging tadi karena Allah SWT. Sebenarnya hal ini tidak boleh-boleh saja dalam agama kalau orang mau hidup lebih, misalnya ini tindakan beberapa orang-orang soleh karena dia mau menyedikitkan sesuatu yang mubah. Boleh-boleh saja dalam agama. Misalnya sebenarnya saya bisa berganti mobil yang lebih baik, tapi udahlah, saya cukupkan segini sajalah, terlalu mewah, yang lain dibuat, uangnya dibuat kebutuhan yang lain. Misalnya dia bisa ganti rumah misalnya, tapi dia mencukupkan. Namanya itu bagian yang biasanya disebut dengan zuhud. Ya, sama seperti kasusnya Nabi Yakub tadi. Nah, Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad ketika melihat Fatimah, rumahnya menggunakan gorden yang indah, anak-anaknya menggunakan gelang, Hasan Husain menggunakan gelang yang indah, Nabi kurang menyukainya karena dia tidak ingin keluarga Nabi atau Ahlul Bait itu katakanlah mewah, katakanlah dalam urusan dunia. Menarik, ada kisah Jabir bin Abdillah membawa daging dari pasar. Umar bertanya, "Mahada ya Jabir?" Apa itu wahai Jabir? Kata Jabir, "Hadza lahmun." Ini adalah daging, istaraituhu, istahaitu, kata dia. Aku membelinya, senang aku. Ini kesukaan saya Umar. Saya beli tadi daging di pasar. Kata Umar Al-Khattab, "Kullama istahaita syai'an istaraitahu." Apakah setiap engkau menginginkan sesuatu, kamu membelinya? Masya Allah ya. Amma tahsya an takuna min ahli hadil ayat. Tidakkah engkau takut untuk menjadi orang yang disebutkan Al-Quran? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunia. Kalian telah menghabiskan semua kesenangan kalian dalam kehidupan di dunia ini. Ya memang beda, karakter orang di luar Islam itu adalah kesenangannya semuanya dilakukan di dunia. Nah kita orang mukmin itu enggak. Kita ini menyisakan kesenangan untuk akhirat. Ya toh? Senang-senang makan, Ramadan, puasa kita. Enak-enaknya tidur, bangun kita, qiyamul lail misalnya, dan seterusnya. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan adhabtum thayyibatikum. Tapi model Umar bin Khattab itu lebih hebat lagi ya, dibanding kita. Kalau kita kan pokoknya bangun subuh itu sudah adhabtum thayyibatikum. Nah, itu tambahan saja ya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Faman iftara ba'da dzalika fa ulaika humudz zalimun. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Oke. Faman iftara, maka siapapun yang mengadakan iftirah, hadiah iftirah Allah atas nama Allah SWT, tentu saja sesuatu yang halal kok dibilang haram, sesuatu yang haram kok dihalalkan, ya dia bikin iftirah ya berupa kedustaan kepada Allah SWT, mim ba'di dzalik ya, mim ba'di dzalik yakni setelah turun ketentuan dari Allah SWT, tidak ada larangannya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Anna qabla nuzulit Taurah, sebenarnya sebelum turun Taurah, kana halal li Bani Israil. Semua halal untuk Bani Israel. Apa itu? Berbagai macam makanan, kecuali apa yang diharamkan oleh Bani Israel, diharamkan oleh Nabi Yakub alaihissalam untuk dirinya sendiri. Amma ba'da Taurah falam yakun kadzalik. Ya, bal haramallahu ta'ala ilim anwa'an katsira. Tapi nanti setelah Taurat turun, ada memang beberapa makanan yang kemudian diharamkan kepada mereka. Jadi sebelum ada kitab Taurat, berbagai makanan halal. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengharamkan untuk dirinya sendiri. Tapi nanti setelah turun Taurat, makin tambah lagi. Ada beberapa makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan dosa.
Jadi idza atau bidzambin azim, kalau mereka melakukan dosa yang banyak, harramallahu alaihim naw'an min anwa'it ta'am. Maka Allah kemudian mengharamkan bagi mereka berbagai macam makanan, ya. Atau Allah puasakan kepada mereka sesuatu yang akan membuat kerusakan kepada mereka, mudarat kepada mereka. Seperti penjelasannya di ayat yang ke-160 dari surat An-Nisa. Fa bidzulmin, maka disebabkan kezaliman minal ladzina hadu, dari orang-orang Yahudi. Haramna alaihim thayyibat uhillat lahum. Diharamkan banyak hal-hal yang thayyib, ya, yang awalnya dihalalkan buat mereka. Ya, seperti di surat Al-An'am ini, hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena kedustaan mereka sendiri. Ya, karena mereka yang melakukan mulai pembunuhan terhadap nabi dan segala macamnya, ya, silakan nanti dibaca surat An-Nisa, ya, dan Al-An'am ini nanti diharamkan oleh Allah. Kullu dzi dzufur, ya, wa minal baqar wal ghanam, ya, terus suhumuhuma, ya. Jadi hewan-hewan yang ya, terus lemaknya, sapi atau daging atau sapi atau kambing, tidak boleh semuanya, dan seterusnya, ya, sebagaimana dijelaskan di Al-An'am 1:4. Ini juga larangan yang ada di dalam kitab, tetapi tidak daging unta dan Qul fa'tu bit-Taurah fatluha in kuntum shadiqin. Tadi kita bahas. Faman iftara ikhtilaqul kadzib wal firya al-kadzib, dia sudah min ba'di dzalika min ba'di zuhuril hujjah. Setelah jelas sekali argumentasinya Al-Qur'anul Karim, karena tahrim itu sebenarnya hanyalah dari sisi Nabi Yakub saja, ya, tidak diharamkan sebelumnya. Terus kamu masih mengklaim itu sebagai haram, kata Al-Qur'anul Karim, sudah jelas, clear sekarang, tapi masih menyatakan itu diharamkan, padahal tidak ada satu ayat pun yang mengharamkan unta, dan seterusnya. Faulaika humul zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-mustahiquna li'adzabillah, yang berhak untuk mendapatkan azabnya Allah. Kenapa? Karena kekufuran mereka, kezaliman mereka, ya, dari agama. Qul, katakan Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini salah satu juga mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad mengkritik dan mematahkan argumentasinya orang-orang Yahudi melalui ayat ini. Ya, bagaimana bisa tahu kalau ternyata Nabi Yakub itu tidak makan daging dan seterusnya, daging unta dan seterusnya. Dari mana pengetahuan itu? Itu semuanya adalah bagian dari penguatan yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia tahu, orang Yahudinya juga sebagai ini benar-benar Nabi ini, kira-kira begitulah. Ya, ini shadaqallah, maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa daging unta, ya, susu unta itu dihalalkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya diharamkan, ya, oleh Bani Israel saja dengan mengikuti Nabi Yakub alaihissalam. Dan fasabbata anna Muhammadan, ya, Nabi Muhammad SAW kemudian, ya, dia ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasaliswa sadaqallah anna sa'iral atimah kana muhallala li bani Israil wa anna hurrimat 'ala al-yahud jazaan 'ala qabaihi af'alihim. Sadaqallah di sini maksudnya maha benar Allah, bahwa berbagai macam makan itu awalnya halal buat Bani Israel, tapi kemudian diharamkan karena orang-orang Yahudi melakukan perbuatan yang jelek-jelek, dan itu sebagai balasan terhadap kejelekan perbuatan-perbuatan mereka. Itu Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah, sedikit lagi, ya. Karena itu kemudian Al-Quran mengajak orang Islam, termasuk juga Yahudi dan Nasrani, untuk kembali lagi kepada millah Nabi Ibrahim. Satu, karena mereka semua respect kepada Nabi Ibrahim. Orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya respect pada Nabi Ibrahim. Kenapa kamu stop di Nabi Yakub alaihissalam? Ya, yang itu kemudian membuat perselisihan. Padahal itu hanya khusus untuk Nabi Yakub. Kalau kamu yang mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, beragama secara benar, ikutilah millah Ibrahim yang jauh lebih hanif
dia selalu condong dan mengikuti kepada kebaikan. Ittabi'u ma yad'ukum ilaihi Muhammad sallallahu alaihi millati Ibrahim. Ya, ikutilah apa yang diajak oleh Nabi Muhammad kepada kalian. Ya, untuk ngikutin siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena agama Nabi Ibrahim adalah yang hanif. Yang hanif, yang nanti kalau ngikutin itu arahnya nanti menuju wa ma kana minal musyrikin, dan tiadalah Nabi Ibrahim itu sama sekali termasuk orang yang pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terlalu banyak yang diskusikan, memang ayat 94-95 ya, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat yang ke-96, 97 menarik lagi. Nanti ini yang baru agak panjang kita diskusikan, ada kata bait, ada kata wudi'a, ada kata bakah, ada kata mubarak, ada kata hudan. Itu yang penting untuk kita diskusikan. Itu mungkin Wan, sementara yang bisa saya sharingkan. Kalau ada yang penting didiskusikan mungkin. Oke, alhamdulillah. Ada sebelum itu ada soalan dekat ruangan chat. Oke. Sebenarnya Bani Israel ni boleh tak makan daging unta tu, atau sebab Nabi Yaqub dah haramkan maka semua Bani Israel tak makan? Saya tidak tahu persis kalau hukum Tauratnya, tetapi kalau dibaca dari berbagai penafsiran tadi di kalangan para ulama tafsir di dunia Islam, memang hukumnya tidak ada dalam kitab Taurat. Dan gini, Bani Israel itu hidup berdasarkan syariahnya Allah SWT, yang syariahnya Allah itu tertulis di dalam kitab Taurat. Ini kita tidak lagi-lagi mempertentangkan ya. Ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihissalam itu memang bisa menjadi hukum. Tetapi sekali lagi, kalau yang menafsiri hukum itu, hukum tidak boleh makan daging sapi, daging unta dan susunya itu hanyalah khosois atau kekhususan buat Nabi Yaqub, maka Bani Israel boleh makan itu. Pertama. Yang kedua, kalau itu diperlakukan bersifat umum, itu pun kemudian harus dilihat setelah dinasah ya, oleh kitab Taurat sendiri. Karena kejadian ini sebelum ada kitab Taurat. Ya, Nabi Yaqub itu jauh sebelum Nabi Musa alaihissalam. Sementara kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya, kalaupun kemudian, saya katakanlah, Nabi Yaqub kemudian ajarannya ini kemudian Bani Israel pada saat itu di zamannya Nabi Yaqub tidak boleh makan daging, tapi nanti begitu Taurat muncul ternyata tidak dilarang, artinya dia mengalami abrogasi, dinasemanso, karena dalam agama itu emang boleh nasemanso itu, sebagaimana misalnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah pernah dibolehkan pada masa peperangan saat itu, ya, sementara mereka jauh dari istri-istri mereka, dan ini misalnya ini kebutuhan yang khusus pada saat itu saja, yang tapi oleh orang Syiah diteruskan kebablasan sampai detik hari ini. Alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah ada hukum pemerintahannya itu, pemerintahan lokal ya, itu sudah tidak boleh melakukan nikah biniatit tolak. Ya. Jadi siapa yang melakukan nikah dengan niat tolak, ya, itu akan dipenjarakan. Makanya sekarang di Jawa Barat, ya, terutama di Puncak, itu sudah tidak banyak lagi tamu-tamu Arab. Ya. Jadi foreigner Arab tidak banyak, karena dulu banyak orang Arab ke sana itu hanya untuk nikah mut'ah, ya, nikah dengan niat tolak. Yang antiknya di Indonesia itu sudah disiapkan. Nanti perempuannya siapa, walinya siapa, saksinya siapa, itu gila dan ada harganya. Nikah seminggu segini, nikah 1 bulan sekian, Masya Allah ya. Sekarang jadi kayak pelacuran tapi legalized ya, justified prostitution, ibaratnya begitulah. Alhamdulillah sekarang sudah keras hukumannya sehingga tidak berlaku lagi. Jadi sekali lagi, apakah memang orang Yahudi makan? Kalau saya lihat tidak.
boleh, mereka justru itu yang diperkenankan oleh kitab Taurat. Jadi ini hukum yang dibikin oleh mereka sendiri. Karena itu ayat berikutnya tadi disebut dengan iftira. Iftira itu mengada-adakan, berkata sesuatu yang bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Unta halal dibilang haram, namanya iftira. Ya. Oke, terus ada rasul-rasul yang tidak diberikan kitab, adakah mereka mengikuti kitab rasul terdahulu? Bagaimana dengan rasul-rasul sebelum Nabi Musa? Ya, Nabi dan rasul itu ada dua. Ada nabi yang diberikan risalah sehingga datang dengan membawa syariah yang baru, dan ada nabi yang tidak datang membawa syariah. Misalnya nabi yang dekat saja, Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Isa diutus tidak membawa hukum syariat yang baru. Ya, karena itu kitabnya disebut dengan Injil atau kabar gembira saja, semacam motivasi, semacam nilai-nilai spiritual saja sebenarnya, akhlak di dalamnya. Tapi tidak masalah hukum. Karena Nabi Isa hukumnya ngikutin Nabi Musa alaihissalam. Karena itu ada nabi yang memang diberikan syariah, ada nabi yang tidak membawa syariah. Ngikutin siapa? Yang ngikutin syariah nabi sebelumnya. Ya. Oke, jadi albir itu juga ada banyak tingkatannya kan, minimal memberi sebagian yang dicintai. Antara yang tertinggi meninggalkan, terus yang dicintai karena Allah, contoh Nabi Yakub dan seterusnya. Ini ya, meninggalkan ini bukan berarti mengharamkannya lagi-lagi. Mungkin yang lebih tepat istilahnya bukan meninggalkan, mengurangi yang mubah. Karena ini tingkatan-tingkatan itu kalau ini ulama akhlak dalam agama Islam ya, ciri orang yang baik. Yang pertama adalah meninggalkan yang haram. Kalau dia sudah mampu meninggalkan yang haram, step berikutnya adalah meninggalkan yang makruh. Kalau sudah bisa meninggalkan yang haram dan yang makruh, kalau mau jadi lebih baik lagi adalah memperbanyak yang sunnah. Yang sunnah-sunnah diperbanyak, dimaksimalkan yang sunnah. Kalau sudah haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan, sunnah dikerjakan. Ada lagi kah? Agar kita makin dekat sama Allah, mengurangi yang mubah. Nah, mengurangi yang mubah itu karena kita mau berbagi dengan yang lain. Itu poinnya. Bukan karena mengurangi yang mubah karena sesuatu yang lain. Misalnya, dia misalnya bisa hidup dengan mewah, dikurangi. Dia bisa makan dengan lebih enak, tapi dia cukupin. Dia, dan seterusnya. Dia misalnya dalam urusan apapun, dia mulai hidup lebih sederhana. Persis seperti kalau kita lihat perilaku Abu Darda, perilaku Umar, perilaku Rasulullah SAW sendiri, misalnya. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya bisa hidup dengan mewah. Tapi karena dia concern dengan yang lain. Ya, misalnya karena dia mau berbagi dengan yang lain, itu yang dimaksud dengan karena Allah itu. Sebenarnya kalau kita pikirkan, boleh enggak makan enak terus, rumah mewah, mobil keren semuanya. Asalkan itu halal, boleh-boleh saja. Cuman kalau kita kepingin menjadi hamba Allah yang jauh lebih kualitasnya hebat lagi, kita mencukupkan diri dengan hidup sederhana karena kita mau membantu saudara-saudara kita yang lain. Itu poinnya. Itu poinnya. Bukan hanya semata-mata saya tinggalkan tapi tetap saja uangnya tetap banyak di banknya, tidak ada gunanya kalau kayak gitu. Jadi poinnya sebenarnya ke sana. Jadi dia mencintai Allah lebih karena dia melihat ini semuanya bisa saya potensikan untuk menjadi ladang amal buat saya. Ladang amal buat saya. Itu poinnya ya. Saya kira itu, Wan. Oke, Dokter. Oke, mohon maaf belum banyak. Tanya boleh tak? Kak Azad. Oke. Ini tumben Azad. Satu saja Ustaz, bukan. Once in a blue moon ini. Bukan Ustaz, maksudnya begini, bila Ustaz cakap pasal infak tadi untuk kita meningkatkan kita punya keimanan, so kita pilih yang sederhana, betul tak? Tapi tidak menyebabkan bila orang lain buat yang ekstra-ekstra tu, keimanan dia tu rendah, macam tu ke Ustaz? Kalau orang buat yang ekstra keimanannya rendah, enggak. Bukan, maksudnya tadi macam contoh, kalau kita nak makan, kita boleh je makan semua benda sebenarnya. Ya. Okay, tetapi
kita nak bersederhana. So kita tak buatlah semua benda tu. Faham tak? Iya. Jadi poinnya sebenarnya apakah orang yang lebih menyedikitkan kenikmatan dan kesenangan dirinya karena dia berpikir lebih baik itu imannya lebih baik? Ya tentu saja iya. Karena kan dia berani untuk ithar. Jadi kan gini, akhlak dalam agama itu bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah iman kita itu sudah dianggap sempurna. Kalau kita ini sama mikirnya kepada orang Islam, kepada orang lain, dengan diri kita sendiri. Apa saja yang membuat saya happy, saya kepingin orang lain juga begitu. Misalnya, I'm happy kalau saya makan nasi kebuli, katakanlah, nasi mandi. Maka saya juga ingin orang lain juga makan nasi kebuli, dan juga tidak makan begitu saja. Itu sudah sempurna iman kita. Tapi ternyata ada yang di atas itu. Namanya ithar. Kalau ithar itu, saya rela orang lain makan kebuli. Meskipun saya hanya makan pakai tempe, saya udah cukup. Saya lebih senang melihat orang lain senang. Saudara-saudara saya yang miskin-miskin itu senang. I'm happy kalau mereka bisa menikmati yang lebih. Jangan saya sudah cukup. Saya sudah 70 years old. It's okay. Saya sudah cukup ini aja. Nah, itu lebih hebat lagi, namanya ithar. Nah, yang lebih di atas isar namanya tadhiyah, yaitu pengorbanan. Kita rela untuk sacrifice. Itu poinnya. Itu yang dilakukan misalnya tadi oleh Ibnu Umar. Dia membeli budak ya dari Persia. I love her, kata dia. Sebenarnya saya mau kalau dia itu terus saya nikahin. Tapi gara-gara mikir ayat ini, udahlah saya merdekakan saja, kata dia. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya keimanan itu dikaitkan dengan apa sih? Satu, kemanfaatan kepada umat, kepada orang lain. Dan kemanfaatan itu didorong karena kecintaan kita yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetapi sekali lagi ya, ini tidak perlu dipaksakan. Tentu tadi garis utamanya adalah maslahah. Baik bagi diri kita sendiri dan baik buat orang lain. Dan saya juga tidak menganjurkan usia seperti Azad misalnya, okay, I'm going to eat only rice and plain rice. Ya janganlah, sakit nanti. Misalnya ada nanti usia, misalnya 50 years above misalnya, dia sudah mestinya cukup lah, jangan kejar dunia lagi lah maksud saya. Itu bisa spending untuk yang lain. Makan mungkin, dan menarik kalau kita pikirkan, tubuh kita itu memang didesain untuk mikir akhirat. Lihat, usia seperti saya sudah tidak bisa makan enak-enak terus. Penyakitnya muncul semuanya. Jadi memang spend lah buat yang lain. Seakan-akan itu indicate you have to do something more. Misalnya begitu sebenarnya. Kalau kita pikirkan itu. Karena makanan, tidur juga sudah begitu. Kita kan mungkin kalau usia masih katakanlah above 30 atau itu masih senang tidur malaman. Tapi tanyain sama yang 50 years above, nggak bisa sudah tidur terus sama, nggak bisa dia bangun malam. Karena itu, ya kita harus rela memberikan sebagian waktu misalnya untuk yang lain. Kira-kira poinnya itu, ya. Jadi tidak mesti, dan sekali lagi juga tidak mesti orang yang misalnya dia makan yang baik. Tapi kalau dia mungkin punya tujuan yang lain lagi. Jadi amal itu tidak sederhana seperti yang kita lihat. Ya. Ada orang yang makan pakai daging, pakai ini. Kenapa? Nah, dia mau fit. Karena dengan fit dia bisa bekerja dengan baik. Kalau dia bekerja baik, dia menghasilkan banyak ringgit. Dengan ringgit dia bisa membantu anak yatim. Good. Jadi kita nggak pernah tahu apa motif orang. Ya, misalnya dia mau makan yang itu karena apa dan seterusnya dan seterusnya. Dia misalnya menggunakan kendaraan yang baik karena biar misalnya memudahkan kerjanya dan seterusnya. Karena itu prinsipnya adalah kita tidak bisa judging seseorang berdasarkan lahiriahnya saja. Karena kita tidak tahu motif dibaliknya, apa poinnya, wallahu a'lam. Kira-kira begitu. Doktor. Oke, dokter. Itu saja Wan, sampai ketemu lagi insyaallah. Terima kasih dokter. Sama-sama, semoga kita dijadikan oleh Allah dokter sebagai hambanya yang mukhlis
Demikian, dan Allah ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.